Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang perpecahan Yugoslavia secara garis besar. Selamat menyaksikan. Sejarah singkat pecah dan bubarnya Yugoslavia. Setelah Perang Dunia Kedua, Yugoslavia baru muncul dengan bentuk negara Republik Federal Sosialis Yugoslavia di bawah pimpinan pemerintahan Partai Komunis. Yugoslavia terdiri dari 6 negara bagian, yaitu Republik Sosialis Slovenia, Republik Sosialis Kroasia, Republik Sosialis Bosnia-Herzegovina, Republik Sosialis Montenegro, Republik Sosialis Makedonia, dan Republik Sosialis Serbia yang di dalamnya terdapat 2 daerah otonom, yaitu Vojvodina dan Kosovo. Setiap negara memiliki perwakilan partai komunis atau yang disebut Liga Komunis. Khusus untuk Republik Sosialis Serbia terdiri dari 3 liga komunis, yaitu Liga Komunis Serbia, Liga Komunis Vojvodina, dan Liga Komunis Kosovo. Pembagian wilayah negara bagian tersebut didasarkan pada etnis mayoritas, agama mayoritas, dan sejarah masing-masing daerah. Dasar pembagian wilayah negara bagian tersebut menggambarkan bahwa Yugoslavia merupakan negara yang multi etnis. Di bawah kepemimpinan sang presiden seumur hidup, Josip Broz Tito, negara multi etnis ini hidup damai dengan kondisi politik yang relatif stabil. Selain itu, Yugoslavia juga negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang bagus. Tanggal 4 Mei tahun 1980, Josip Broz Tito menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kematiannya, Yugoslavia mulai diterpa beragam masalah. Pada tahun 1981, terjadi sebuah demonstrasi di kota Pristina, Kosovo yang dilakukan oleh penduduk beretnis Albania yang menuntut adanya otonomi lebih di Yugoslavia. Liga Komunis Kosovo menyatakan demonstrasi tersebut merupakan nasionalisme Albania. Demonstrasi tersebut menghasilkan kecenderungan yang semakin besar bagi politisi Serbia untuk menuntut sentralisasi dalam persatuan tanah Serbia. Pada tahun 1986, Slobodan Milošević terpilih menjadi ketua Liga Komunis Serbia. Slobodan Milošević dan para pendukungnya merasa tidak senang dengan status otonomi pada provinsi Vojvodina dan Kosovo karena ia tidak dapat mengendalikan keadaan politik di seluruh Serbia. Oleh karena itu, pada tahun 1988 hingga 1989 terjadi sebuah aksi protes antara pendukung Slobodan Milošević untuk menggulingkan pemerintahan Provinsi Otonomi Serbia, Vojvodina, dan Kosovo serta pemerintah Republik Sosialis Montenegro dan menggantikannya dengan sekutu Milošević dengan tujuan menempatkan blok suara dominan di Dewan Presiden Yugoslavia. Aksi protes tersebut dikenal dengan revolusi anti-birokrasi. Pada tahun 1989, Slobodan Milošević terpilih menjadi Presiden Republik Sosialis Serbia. Di tahun yang sama pula, ia mendapat status otonomi di Provinsi Kosovo. Hal tersebut menyebabkan protes dari penduduk Provinsi Kosovo yang beretnis Albania. Protes dilakukan melalui aksi mogok makan oleh para penambang Kosovo. Sepanjang tahun 1980 hingga 1990-an, perekonomian Yugoslavia mengalami krisis berkelanjutan yang disebabkan oleh banyak utang negara dan adanya inflasi. Kondisi perekonomian tersebut mengakibatkan merosotnya nilai dinar Yugoslavia terhadap dolar Amerika dan meningkatnya tingkat pengangguran. Pada periode tersebut, pemerintah Yugoslavia mencoba menyelamatkan perekonomian lewat kebijakan penghematan besar-besaran yang terdiri dari pembatasan bahan bakar, di mana setiap mobil hanya memiliki 40 liter bahan bakar per bulan.
pembatasan penggunaan mobil setiap hari berdasarkan angka terakhir pada plat nomor, dan sebagainya. Kebijakan tersebut menimbulkan gerakan mogok kerja dan kebencian terhadap para elit komunis yang salah mengelola perekonomian dengan secara ceroboh meminjam uang ke luar negeri. Lemahnya kondisi perekonomian juga berdampak pada kondisi politik saat itu, di mana negara bagian yang tergolong lebih kaya seperti Slovenia dan Kroasia merasa bahwa mereka terlalu banyak membayar uang untuk anggaran federal, sedangkan Serbia menginginkan Slovenia dan Kroasia membayar lebih untuk membantu anggaran federal. Pada bulan Januari tahun 1990 diadakan Kongres Liga Komunis Yugoslavia yang dihadiri oleh semua delegasi dari semua negara bagian dan 2 delegasi dan provinsi Kosovo dan Vojvodina. Kongres tersebut membahas tentang masa depan Liga Komunis dan Yugoslavia. Kongres tersebut juga menjadi akhir dari Liga Komunis Yugoslavia. Setelah Liga Komunis Yugoslavia dibubarkan, masing-masing negara bagian mengadakan pemilihan umum dengan sistem multi-partai. Pemilihan umum tersebut banyak dimenangkan oleh partai-partai berbaur nasionalis seperti Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, dan Makedonia. Di Republik Sosialis Kroasia, pemilihan umum dimenangkan oleh Partai Uni Demokrat Kroasia dengan Franjo Tuđman sebagai presidennya. Franjo Tuđman merupakan seorang tokoh nasionalis Kroasia dan secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Kroasia. Terpilihnya Franjo Tuđman membawa kekhawatiran tersendiri bagi penduduk Kroasia yang beretnis Serbia. Alasan dari kekhawatiran tersebut karena adanya pengalaman buruk dengan pemerintah Kroasia. Pengalaman buruk tersebut terjadi pada masa Perang Dunia Kedua, tepatnya ketika Kroasia menjadi sebuah negara merdeka di bawah pemerintahan kaum Ustaza yang melakukan genosida terhadap etnis Serbia yang meliputi wilayah negara tersebut. Kekhawatiran etnis Serbia membuat mereka melakukan pemberontakan yang menjadi awal perang kemerdekaan Kroasia. Pada tanggal 25 Juni tahun 1991, Slovenia dan Kroasia mendeklarasikan kemerdekaannya sebagaimana negara yang sepenuhnya berdaulat terlepas dari Yugoslavia. 2 hari berselang, terjadilah perang antara Slovenia dan Yugoslavia yang dikenal dengan Perang 10 Hari. Setelah perang berakhir, akhirnya Serbia merelakan kemerdekaan Slovenia, di mana penduduknya hampir 90% beretnis Slovenes. Kembali ke Kroasia, pemberontakan etnis Serbia menyebabkan mereka merebut daerah otonomi Serbia dengan tujuan untuk menggabungkan diri dengan Republik Sosialis Serbia. Hal ini menyebabkan perang kemerdekaan Kroasia, di mana Kroasia berperang melawan Serbia yang dibantu tentara Yugoslavia. Sementara itu, pada tanggal 8 September tahun 1991, Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya setelah melaksanakan referendum di mana lebih dari 90% suara menyatakan dukungan. Makedonia adalah satu-satunya negara yang memisahkan diri dari Yugoslavia tanpa disertai dengan peperangan. Pada tanggal 3 Maret 1992, Bosnia-Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaannya setelah mengadakan referendum. Namun, hasil referendum tersebut diboikot oleh penduduk beretnis Serbia. Mereka pun mendirikan Republik Srpska sebagai negara yang terpisah dari Bosnia-Herzegovina yang nantinya menginginkan penggabungan dengan Serbia. Ketegangan antara etnis Bosnia, Kroats, dan Serbia menyebabkan terjadinya Perang Bosnia. Pada awalnya, etnis Bosnia dan Kroats bersatu untuk melawan etnis Serbia. Namun, etnis Kroats juga memiliki pemikiran yang sama dengan etnis Serbia yang memegang kendali pada wilayah-wilayah dengan etnis mayoritas Kroats untuk menggabungkan diri ke Kroasia. Perang Bosnia berlangsung cukup lama hingga melibatkan PBB dan NATO. Pada tanggal 27 April tahun 1992, Republik Federal Sosialis Yugoslavia dibentuk ulang menjadi Republik Federal Yugoslavia dengan konstitusi baru yang terdiri dari Serbia dan Montenegro. Berlakunya konstitusi baru tersebut menandai berakhirnya era komunis di Yugoslavia. Serangkaian peperangan tersebut, khususnya Perang Bosnia, berakhir dengan adanya Perjanjian Dayton.
Perjanjian Dayton diadakan di Amerika Serikat dan ditandatangani di Paris pada tanggal 14 Desember tahun 1995. Perjanjian tersebut melibatkan pihak Serbia. Isi perjanjian tersebut mengenai penghentian peperangan di Bosnia dan pembentukan Republik Bosnia serta pembagian wilayah dan konstitusinya.